Nah pas Bilal beradu tatap sama si nenek, kedua telinganya Bilal tiba-tiba berdengung. Kencang kali Nat katanya. Terus samar-samar Bilal dengar ada suara yang bilang, Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, coba absen dulu. Kalian nonton video ini di mana? Mungkin lagi di rumah sambil rebahan, atau mungkin lagi di kantor sambil lebur, atau mungkin ada yang sambil liburan, Wak. Liburan memang menjadi salah satu kegiatan yang seru kali buat kita ya kan, apalagi kalau liburannya ke alam terbuka, pasti pikirannya jadi lebih fresh. Inilah yang diharapkan sama Wawa dan kawan-kawannya waktu dia ini ngecamp di suatu tempat wisata. Awalnya mereka tuh cuma pengen quality time aja sambil menikmati suasana alam, tapi yang terjadi malah tidak sesuai rencana. Dari hari pertama aja berbagai keanehan sudah mulai terjadi, Wak. Ada yang tiba-tiba muntah gitu kan, terus kesurupan, ditampain sosok, sampai akhirnya berujung ke satu peristiwa yang mengubah liburan mereka menjadi mimpi buruk. Nah, usut punya usut, semua gangguan ini bermula dari satu benda kecil yang awalnya terlihat biasa, yaitu anting emas yang tidak sengaja mereka temukan di sana. Apa hubungannya anting emas sama semua gangguan yang terjadi di tempat itu? Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke KHW-nya. Check it out. Tunggu sebentar, Wak. Karena di sini aku pengen lebih dekat sama kalian, aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omarah. Di YouTube membership ini, Wak, kalian akan mendapatkan satu video eksklusif yang akan tayang di setiap hari Jumat terakhir di setiap bulannya. Dengan menonton satu video eksklusif di Room Members Only ini, Wak, kalian akan mendapatkan experience yang berbeda karena di sini aku akan sharing lebih banyak dan juga menyampaikan informasi lebih detail yang tidak bisa aku bagikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu, kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan kalian juga bisa saling komen dengan emoji khusus khas Nadia Omarah Channel. Seru kan, Wak? Cara bergabungnya juga gampang. Kalian tinggal masuk aja ke halaman YouTube channel Nadia Omarah, lalu klik tombol join atau gabung. Terus kalian bisa lanjutkan pembayaran lewat dompet digital yang kalian punya. Dan kabar baiknya buat para pengguna iOS atau iPhone, Wak, sekarang kalian juga sudah bisa langsung join lewat aplikasi YouTube langsung, nggak harus lewat browser lagi kayak kemarin-kemarin. Gitu aja, gampang kan? Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omarah. Kami tunggu kalian di Rooms Members Only ya. Oke, Wak, jadi kisah ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Nisa. Halo Nisa. Nah, jadi pengalaman horor itu dialami langsung sama Nisa dan juga teman-temannya waktu mereka lagi liburan di suatu tempat wisata, Wak. Dan demi juga menjaga privasi, sesuai permintaan dari Nisa, semua nama dan tempat sudah aku samarin ya. Dan kalau kalian ada yang tahu soal kejadian ini, tolong minta tolong jangan di-spill, Wak, ya. Ya, janji dulu. Terima kasih. Jadi gini ceritanya. Pada suatu hari, Nisa sama teman-teman ini berencana mau liburan. Yang ikut tuh cuma 5 orang. Nisa, Mela, Via, Yuna, sama Alia. Cewek semuanya. Nah, biar makin ramai, si Alia ini ngajak pacarnya. Namanya Heru. Terus Heru ngajak lagi kawan-kawan tongkrongannya. Kenal juga sama beberapa cewek-cewek ini. Ada si Bilal, Ilham, Rafli, Bagas, Alvin, sama Dio. Jadi total ada 12 orang, Wak. 5 orang geng cewek, 7 orang geng cowok. Ramai 12 orang. Nah, air terjun yang mau mereka datangi ini berada di kota sebelah di tempat Wawa ini tinggal. Kita sebut aja lah nama tempatnya itu Curug Jati ya. Nah, untuk sampai ke sana mereka harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam dengan naik motor. Jaraknya memang lumayan jauh, Wak. Tapi untungnya Alia, teman Nisa yang tadi bawa pacar tadi, sama geng yang cowok udah pernah liburan ke sana, ke Curug Jati ini beberapa bulan yang lalu. Makanya mereka udah hafal jalan. Kata mereka Curug Jati ini pemandangannya indah kali, Wak, dan bisa juga untuk ngecamp. Makanya di liburan kali ini Alia pengen ngajak kawan-kawan yang geng ceweknya yang lain ini untuk ikut ngecamp juga di sana. Rencananya mereka mau ngecamp selama 3 hari, Wak. Selain barang pribadi, tidak lupa juga mereka membawa logistik, peralatan masak, dan juga obat-obatan pribadi. Sedangkan untuk tendanya mereka mau nyewa aja, mau nyewa langsung ke pihak pengelola curug biar nggak ribet bawa sendiri gitulah dari rumah. Ada penyewaan di situ. Dah lah kan, di hari yang sudah ditentukan mereka pun berangkat dengan bonceng
boncengan itu, naik motor, ada 6 motor. Mereka berangkat waktu hari Sabtu, Wak, dan kemungkinan besar jalanan bakal ramai karena weekend ya kan. Nah, supaya nggak kena macet, mereka sengaja berangkat lebih pagi. Sesampainya di lokasi, mereka langsung beli tiket masuk dan menyewa 3 tenda. 1 tenda besar untuk geng-geng cewek, 2 tenda kecil untuk geng cowok. Habis itu mereka meluncurlah ke area terbuka yang memang biasa dipakai untuk ngecamp. Nah, area camp ini bentuknya bertingkat-tingkat, Wak. Katanya macam terasering. Area camp paling bawah biasanya lebih ramai karena dia dekat dari warung, musola, sama kamar mandi. Sedangkan camp yang di atas biasanya lebih sepi karena untuk sampai ke sana itu mereka harus trekking dulu gitu loh, Wak. Nah, awalnya Nisa sama kawan-kawannya mau ngecamp di bawah aja. Tapi rupanya area itu udah penuh kali, ramai kali orang ngecamp, Wak. Mungkin karena weekend juga kan. Akhirnya rombongan mereka pun terpaksa pindah ke camp atas. Dan sesuai dugaan, area camp atas tuh memang sepi, Wak. Cuman ada 2 atau 3 tenda aja di waktu itu. Nisa sama kawan-kawannya pun ngebangunlah tenda di area atas yang memang masih kosong dengan berbentuk letter U. Tenda yang paling besar, tenda cewek di sini di tengah-tengah, dan 2 tenda kecil yang geng cowok ditaruh di samping kanan, di samping kiri gitu. Nanti di bagian tengahnya memang sengaja dikosongkan untuk tempat masak dan juga perapian. Kebayang ya? Kayak gitulah posisinya. Sampai di sini semuanya masih aman-aman aja, Wak. Mereka ngediriin tenda sama-sama sambil ya udah bercanda-bercanda, ketawa-ketawa kayak gitu ya kan. Tapi setelah tenda berdiri, berbagai keanehan mulai terjadi. Jadi setelah ngebangun tenda ini, Wak, Nisa sama kawan-kawannya turunlah ke kamar mandi untuk ganti baju di area bawah. Begitu mereka balik lagi ke area atas, kumpul lagi di tenda mereka, ada satu hal yang langsung bikin suasana terasa aneh. Entah kenapa mukanya si Alia tuh, Nadia yang ngajak pacarnya tadi itu, mendadak pucat, terus badannya lemas kali gitu. Padahal beberapa menit yang lalu dia tuh masih aktif kali, dan dia ini juga orang atau anak yang paling excited nyambut acara liburan ini. Ya jadi heran lah kami kan. Kau kenapa Al, kok tiba-tiba pucat mukamu, nggak enak badanmu kah? Ditanya orang-orang ini. Belum sempat ngejawab, Alia tiba-tiba muntah. Muntah semuntah-muntahnya. Ngapa kau nih Al? Masuk angin kah? Udah istirahat di tenda aja lah dulu. Mau kau keroin? Kata salah satu kawannya. Lalu dia cuma ngangguk-ngangguk aja lah sambil lemes ya kan. Terus beberapa teman yang cewek langsung mapah si Alia masuk ke dalam tenda. Dikeroin lah si Alia ini. Nah, nggak lama setelah dikerokin, kondisinya Alia udah mulai mendingan, Wak. Nah, sekitar jam 4 sore, Alia keluarlah dari tenda untuk gabung sama kawan-kawannya yang lagi persiapan masak. Kawan-kawan nanya, gimana Al, dah enak badanmu? Gitu. Alhamdulillah dah enak, Wak. Aku heran, ngapa aku tiba-tiba muntah ya? Bisa-bisanya habis ganti baju langsung meriang aku, katanya. Udah nggak apa-apa, yang penting sekarang kau udah enakan. Yuk, ikut masak lah kita, yuk. Nggak usah kau pikirkan kali, kata gitu. Ya udahlah, lanjut ini ikutan masak. Nah, tengah masak, tiba-tiba Alia bilang kayak gini. Wak, sebenarnya tadi aku nemu anting loh di kamar mandi. Tapi cuman sebelah. Nih, asli bukan ya? Alia tengokin lah itu anting emas itu. Nah, kata Wawa, anting itu berbentuk lingkaran kecil dengan bandul yang digantung pakai pengait di bagian tengahnya, Wak. Jadi bandulnya itu kayak bisa goyang-goyang gitu, ya kan? Nih, kata gitu. Disaut lah sama geng cewek. Kayaknya emas ini, Wak. Udah laporin aja ke petugas. Mungkin tuh punya pengunjung nggak sengaja jatuh waktu dia lagi mandi. Di sini geng cewek masih biasa-biasa aja, Nat. Namanya juga tempat wisata. Pasti ada aja kan barang pengunjung yang kececer, ya kan? Nah, cuma di sini geng cowok, terutama Bilal, kawannya si Heru, pacarnya si Alia itu, malah kelihatan marah, Wak. Si Bilal negur, ngapa kau ambil, Al? Kita kan nggak boleh ngambil apa-apa dari tempat ini. Gimana sih kau? Ini bukan kali pertama lo kau datang di sini. Kayak orang nggak tahu aja. Pantas kok tadi muntah-muntah. Digituin sama si Bilal, Wak. Kesal sama perbuatan si Alia, Ilham sama Rafli yang cowok-cowok ini juga langsung direbutnya anting-anting itu. Dan tanpa ngomong apa-apa, mereka berdua tuh langsung berlari turun ke bawah ke kamar mandi itu buat ngembaliin itu antingnya ke tempat semula. Nah, begitu mereka pergi, kami di situ yang cewek-cewek diam aja, Nadia. Dan aku juga ngebatin. Emang di sini ada aturan nggak boleh sembarangan ngambil barang orang ya? Tapi emang iya sih. Bukannya sepatutnya kita nggak usah ngambil barang yang bukan milik kita. Cuman si Wawa ini baru ada aturan kayak gitu. Nggak boleh ambil barang sembarangan. Nah, karena geng cewek itu juga baru pertama kali main di situ. Aku juga baru pertama kali main di situ, Nat, kata Nisa. Ya kami nggak tahu soal aturan itu. Kami pengen nanya ke geng cowok sebenarnya, tapi nggak berani nanya karena semuanya marah, Nadia. Nggak enak muka masam semua yang cowok-cowok nih. Kira udahlah, yang sebagian turun ngembaliin anting, kami lanjutlah masak. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Di situ Alia diam aja juga. Dah, singkatnya malam pun tiba. Selepas sholat Isya, hujan gerimis tiba-tiba turun. Nah, kami yang lagi ngumpul di dekat perapian pun langsung bubar lah ke tenda masing-masing. Nisa, Mela, Alia, dan juga Yuna
lanjut ngobrol di dalam tenda, sedangkan Via, salah satu kawannya lagi yang tersisa, milih untuk tidur duluan karena udah terlanjut capek. Nah waktu itu Via ini tidur dengan posisi ngebelakangin mereka mereka berempat. Tapi sekitar 15 menit terlelap, Via tiba-tiba balik badan. Dia kan tidur gini, tiba-tiba balik badan. Jadi telentang. Terus dengan kedua mata yang masih tertutup, Via ngomong, "Rungokno, tangane dijogo jodowo, rungokno," gitu katanya. "Dengarkan, tangannya dijaga, jangan sembarangan. Dengarkan," katanya. Awalnya mereka pikir Via ini cuma ngigau. Tapi pas coba dibangun, Via bangun, weh. Rupanya nggak sadar deh. Rungokno gitu. Takut orang, kesurupan anak ini nggak? Coba panggil anak cowok, kata anak cewek ini kan. Nah, pas sebagian mereka keluar buat manggil teman-teman yang cowok, Via yang tadi posisinya masih tiduran, tiba-tiba duduk tegak, tapi matanya masih tertutup ya. Terus tiba-tiba dia gitu. Nggak lama geng cowok masuklah dalam tenda kan. Nah waktu nengok Via kayak gitu, si cowok bilang, betul kesurupan dia nih. Cepat panggil pengelola di bawah. Nah geng cowok pun turunlah ke bawah nih buat nyari pertolongan. Nah pas petugas curug tuh datang, Via langsung dibaca-bacain doa. Terus sekitar jam 9 malam, Via akhirnya sadar dari kesurupannya. Memang kesurupan si kawan ini. Kondisi Via di situ langsung lemas sekali dan dia disuruh langsung udah kau istirahat aja. Nah di situ Nisa ngomong ke si Bilal, kalian yang cowok jangan tidur ya. Kami takut si Via kesurupan lagi, katanya. Si Bilal jawab, harusnya Via udah aman sih. Berdoa aja si Alia nggak kenapa-napa. Kata si Bilal, Alia nggak kenapa-napa. Bingung aku di situ Nadia. Kok tiba-tiba si Alia yang kesurupan kan si Via? Ngapa pula Alia yang ikutan disebut? Mungkin si Bilal salah sebut nama aja kali ya. Itu pikirku, belum terlalu ngeh aku Dah, akhirnya malam itu setelah Via terlelap, Nisa sama yang lain milih untuk ngumpul di area perapian. Kami sama-sama nggak tidur Nadia, nggak ada yang berani tidur yang cewek-cewek itu. Api yang nyala di perapian cukup bikin kami semua di sana ngerasa hangat. Tapi sayangnya suasana hati kami nggak hangat, suasana hati kami masih nggak enak. Nah di momen itu kami banyak diam, seolah-olah memang lagi sibuk sama pikiran masing-masing itu. Kawannya baru kesurupan. Sampai akhirnya Heru bilang, Wak, berdoa yuk kita. Si Bilal nyaut, iya yuk. Sekalian kita ngaji juga pakai HP masing-masing. Udah ngikut nurut kami semua Kami buka HP, kami ngaji lah itu. Lanjut berdoa memohon perlindungan dari Allah. Seolah-olah anak-anak laki-laki ini udah ada feeling gak enak gitu. Nah, setelah selesai barulah suasana mulai cair dan mereka mulai berani ngobrol lagi sama-sama, ketawa-ketawa, bercanda. Terus foto-foto, nah pas Heru pacarnya Alia ngefotoin si Alia, which is pacarnya kan, cekrek kita ditengok ya. Si Heru ini nyeletuk. Alah, cantik kali pacar aku nih. Apapun akan kukorbankan untukmu sayang, kata si Heru. Sebenarnya di sini Heru tuh ya udah cuma lagi ngelucu aja biar cair suasana di situ. Kami juga ketawa waktu itu dia. Tapi tanpa disangka, celetukan dia barusan itu malah menjadi penyebab bahaya yang menimpa Heru di kemudian hari. Aduh, aku belum apa-apa merinding. Bahaya apa? Tahan. Kita lanjut dulu cerita besok ya. Setelah melewati malam yang huru-hara ini, keesokan harinya agenda liburan tetap dilanjutkan. Nisa sama kawan-kawannya udah bangun dari subuh. Terus sekitar jam 6 pagi, Heru ngajak mereka untuk main ke curug. Heru bilang, jam segini pasti curug masih sepi nih, kita ke curug aja yuk. Ayo gas, kata mereka semua. Pergilah mereka rame-rame ke curug. Sesuai dugaan, curug memang masih sepi, rombongan mereka aja yang ada di sana ya kan. Nah, di situ berarti ada 12 orang. Langsung nyebar tuh di situ. Ada yang ngasih foto-foto, ada yang cuma duduk nikmatin pemandangan, dan ada juga yang berenang. Nah, waktu itu Alia sama Heru yang pacaran ini misah berdua dari kami bersepuluh. Orang-orang nggak ngeh apa yang mereka lakukan. Sampai akhirnya tiba-tiba terdengarlah si Alia teriak, Yang, Heru kok di mana? Gak lucu ya kalau bercanda ya, keluar kau, kata dia kayak gitu. Dengar itu Nisa sama kawan-kawannya langsung lah nyamperin si Alia. Alia lagi berdiri sendirian di dekat air terjun. Ditanyalah sama mereka, ngapa Al? Mana si Heru, katanya. Tadi dia nyemplung ke air tapi nggak muncul. Aku takut dia ke bawah arus, gitu. Hah? Serius kok? Tenggelam si Heru? Nggak tahu aku. Cobalah bantu cari dia, katanya kayak gitu kan. Mereka langsung berpencar ini, nyari si Heru. Bahkan beberapa konco itu juga langsung nyemplung ke dalam air kan. Cari Heru, diteriak-teriakin. Tapi setelah beberapa menit berlalu, hasilnya nihil. Heru belum juga ketemu. Alia udahlah itu menangis. Heru yang di mana gitu. Nah, pas keadaan udah mulai agak chaos,
Heru tiba-tiba muncul dari belakang air terjun sambil ketawa-ketawa. Wah, nyariin aku ya. Maaf, aku tadi cuma sembunyi di balik belakang air terjun. Nah, di sini ya, nggak tenggelam aku sayang, katanya. Kesalah mereka. Apa sih kau? Bercanda kok nggak lucu. Kau ingat Her ini lagi di mana ini? Jangan sembarangan kau, katanya. Ya, maaf. Di sini airnya segar kali, soalnya aku betah lama-lama di sini, katanya. Jangan kok kayak gitu lagi. Nah, kelakuan Heru barusan, Wak, langsung bikin kami semua di sana nggak mood buat mandi air. Iyalah, lagi asik-asik kayak gitu di prank nggak lucu ya kan, Nat? Akhirnya udah, kami cuma duduk-duduk aja tuh di atas batu besar sambil ngobrol dan sesekali juga nikmati pemandangan curug. Nah, di tengah obrolan itu, Heru mendadak jadi pendiam, Nat. Alia yang duduk tepat di sampingnya sampai nggak digubris sama sekali sama dia tuh, macam dikacangin sama pacarnya. Heru cuman natap ke arah curug dengan pandangan yang kosong. Kawan-kawan yang lain mulai ngapa kau? Jangan ngelamun, kesambet kau nanti gitu. Heru cuman gitu aja. Nah, yang lain mikir ini kayaknya si Heru sakit nih. Udah lah, yuk kita balik ke tenda aja, kata mereka. Nah, pas jalan balik ke tenda, tiba-tiba Heru muntah, Wak. Sama kayak si Alia kemarin. Baru beberapa langkah ninggalin, muntah dia. Dan muntahnya juga ini lebih parah lagi. Muntahnya nggak habis-habis, bahkan sampai keluar darah, Nat. Muntah darah. Panik lah mereka. Ru, kok ngapa, Ru? Heru, mulai kacau tuh suasananya. Dan di tengah kekacauan itu, si Via yang tadi malam kesurupan, tiba-tiba jatuh ke tanah, kesurupan lagi. Cepet lu, wong koyo kowe sing gawe pangon iki rusak. Pergi kau, cepet kau pergi. Orang-orang kayak kalian ini lah yang bikin tempat ini rusak. Itu lungo kayak gitu kan. Nah, karena keadaannya makin gak terkendali, sebagian dari mereka langsung minta bantuan ke petugas curug. Petugas datang lagi, mereka bacain doa. Itu si Heru masih muntah-muntah, Wak, sampai terduduk dia, Nat, saking udah lemas ya badan dia tuh, udah saking semua cairan udah keluar tuh. Udah dibacain doa lagi sama petugas. Via akhirnya sadar, Heru baru berhenti muntah. Tapi kondisi mereka belum sepenuhnya pulih, Wak. Akhirnya petugas curug bilang, kalian di sini ngecamp kan? Iya, Pak. Udah lebih baik kalian balik aja. Takut keadaan kawan kalian makin parah. Itu kata petugas. Dah, akhirnya oh iya, Pak. Balik kami. Balik aja lah, we ya. Nggak betul situasinya kayak gini. Kasihan Via sama si Heru gitu kan. Dah, akhirnya mereka sepakat semua berkemas-kemas lah di tenda, terus bersiap pulang. Waktu itu, Wak, kondisinya Via udah cukup kuat nih untuk melanjutin perjalanan pulang dengan naik motor. Karena mereka naik motor. Sedangkan si Heru masih terlalu lemas. Nah, dia sampai nggak kuat gerak waktu itu. Akhirnya kami hubungin lah orang tuanya si Heru biar mereka yang ngejemput langsung ke sana gitu. Dan setelah si Heru ini dijemput, barulah kami OTW bersebelas kan pulang bonceng-boncengan motor. Nah, di perjalanan pulang, Nisa, wawak kita ini boncengan sama Bilal. Awalnya di jalan kami diam-diam aja Nadia. Tapi nggak lama kemudian Nisa udah nggak tahan. Dia tanyalah ke si Bilal. Lal, sebenarnya ini kenapa sih, Lal? Kita kan baru aja ngecamp semalam loh, tapi kenapa ya keadaannya sampai separah ini gitu kan? Bilal jawab, aku sebenarnya juga nggak tahu, Nis. Tapi yang jelas kita nih lagi main di alam, di curug. Pasti ada hal lain yang huni di sana kan. Harusnya kita nggak sembarangan di tempat itu. Kita kan memang nggak sembarangan, Lal. Kita cuman lagi ngecamp. Apa salahnya? Nih, kesalahan pertama. Kemarin Alia ngambil anting di kamar mandi kan. Setahu kami ada aturan, Nis, kalau selama di curug itu kita nggak boleh sembarangan ngambil apapun. Alia tahu aturan itu, tapi tetap juga dilanggar sama dia. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua nih, Heru bercanda sembarangan waktu di curug tadi. Bisa-bisa aja dibikin kita panik dengan pura-pura tenggelam kan. Itu udah kelewatan tuh, Nis. Iya sih, Wak, mereka memang salah. Tapi masa cuman karena itu kita sampai diganggu segininya? Toh antingnya ditemuin juga udah dikembaliin ke kamar mandi kan? Kita nggak ngelakuin kesalahan fatal lagi kan? Bahkan si Via tuh lo kok tengok, dia nggak salah apa-apa. Dia sampai kesurupan 2 kali pula. Ngapa bisa kayak gitu? Nah, itulah, Nis. Aku nggak tahu. Aku juga heran. Tapi nih, Nis ya, nih sebelum kita berangkat ke curug ini, firasatku udah nggak enak. Ngapa? Aku sempat nengok sesuatu, Wak, kata Bilal. Nengok apa kau? Nah, kata Bilal, Wak, sejak awal waktu mereka OTW ke curug, Bilal ini tidak sengaja ngelihat ada nenek-nenek berdiri di pinggir jalan. Nenek itu pakai kebaya lengan panjang Nadia, warna hijau. Bawahannya pakai kain jarik warna coklat. Dan rambut panjangnya diikat cepol. Nah, nenek itu nggak ngomong apa-apa. Dia cuma diam aja. Diam sambil ngelewatin rombongan kami lewat. Melintas iring-iringan itu kan naik motor. Dah, awalnya Bilal pikir si nenek itu mau nyebrang jalan, makanya dia cuma berdiri di tepian sambil nunggu rombongan kami lewat. Dia tuh bukannya sambil jalan gitu ya, dia diam di jalan. Makanya si Bilal pikir si nenek mau nyebrang. Tapi anehnya,
Bilal ngeliat nenek itu lagi di tempat-tempat selanjutnya, di tempat-tempat yang berbeda. Jarak dari kota mereka mau ke Curug tadi berapa? Lumayan jauh kan, 3 jam. Pasti kami juga bakal ngelewatin banyak desa. Dan di setiap desa yang kami lewatin, sosok nenek berkebaya hijau itu muncul lagi dengan pose yang sama. Dia berdiri diam di pinggir jalan sambil natap rombongan mereka melintas. Kayak gitu. Bilal lihat kayak gitu. Keadaannya sama, cuman beda lokasi aja. Ngerasain si nenek ini selalu ngikutin mereka di setiap perjalanan. Langsung sadar si Bilal, ini pasti bukan manusia nenek ini. Kok ya bisa? Di beberapa titik yang jauh 3 jam tuh nenek itu selalu ada duluan sebelum mereka. Nah pas papasan sama nenek itu untuk ke yang kesekian kalinya, kan pertama, nenek ini lagi, nenek lagi, nenek lagi. Pas mau papasan berikutnya, pas aku ketemu sama nenek lagi. Rupanya betul. Nah waktu udah nengok nenek itu dari jauh, Bilal sengaja pelankan motornya. Dia mau nengok si nenek ini lebih jelas gitu kan. Nah pas Bilal beradu tatap sama si nenek, kedua telinganya Bilal tiba-tiba berdengung. Kencang kali Nat keteh. Terus samar-samar Bilal dengar ada suara yang bilang, "Sing hati-hati. Konco mukae kudu dirahke. Hati-hati, kawan ko itu harus diarahkan." Nah pas dengungan itu mereda, di saat yang sama sosok nenek berkebaya itu langsung hilang. Bingung lah si Bilal di situ, merinding dia kan. Apa maksud ucapan nenek itu? Siapa kawanku yang harus hati-hati dan diarahkan? Nih jangan-jangan nenek ini lagi ngasih peringatan bahaya nih. Aduh aku merinding ya. Astagfirullah. Dah, tapi udah Bilal di situ dia nggak mau juga ganggu liburan anak-anak ini, cuman dia kayak udah mulai waspada di situ kan. Bilal ngelanjutilah perjalanan ke Curug dengan hati yang sudah tidak tenang. Nah pas nyampe di Curug, ya itulah kayak gue ceritain tadi, Alia malah ngambil anting-anting yang ditemuin di kamar mandi. Nah di situ makanya si Bilal yang paling ngegas marahnya. Langsung mikir juga Bilal di situ. Ini apa mungkin yang dimaksud sama nenek tadi tuh si Alia ya, yang harus diarahkan nih si Alia ya? Apa mungkin si Alia ini yang harus hati-hati, yang harus diarahkan? Ternyata dugaannya betul. Gak lama setelah Alia ngambil anting itu, kesurupan kawannya kan si Via. Nah di situ Bilal yakin sosok yang ngerasukin si Via itu adalah nenek berkebaya hijau yang dia lihat tadi. Kenapa? Karena sependek yang Bilal tahu, gegara cuma si Via ini ngomong pakai bahasa Jawa. Dan pesan yang mereka sampaikan kan juga kurang lebih sama, wak ngeh kan kalian? Harus hati-hati, tangannya dijaga dan jangan bersikap sembarangan. Dan tadi juga apa? Waktu setelah si Via ini sadar dari kesurupan, Bilal kan sempat ngomong ke Wawa, ke si Nisa untuk berdoa semoga Alia tidak kenapa-napa kan. Kan si Nisa bingung di situ. Ngapa malah si Alia yang didoain? Ternyata itulah Wak alasannya. Bilal itu bukan salah sebut nama. Justru Bilal ngomong kayak gitu karena dia tahu kalau Alia ini memang harus diawasi. Nat, kalau memang sejak awal yang bermasalah itu si Alia, ngapa Heru yang kena? Aku juga mikirnya kayak gitu. Ngapa si Heru yang kena, Wak? Ya kan? Nah, ini jawaban Wawa. Ini plot twistnya, Wak. Jadi, belum selesai ya cerita setelah Curug itu. Sekitar 2 minggu setelah mereka ngecamp di Curug, sebuah kabar mengejutkan pun tiba. Keluarganya Heru bilang ke mereka kalau kondisi Heru sepulang dari Curug betul-betul kacau, Wak. Kesehatan Heru ngedrop dan dia masih sering muntah darah. Tapi tiap dibawa ke rumah sakit, Heru tuh langsung kelihatan segar. Dia bukan dokter bilang ini nggak kenapa-napa, nggak. Waktu masuk rumah sakit segar dia, kayak biasa, kayak senormalnya manusia. Makanya waktu dicek nggak ada nemuin gejala apapun. Tapi setiap kali balik, muntah lagi, muntah lemas sampai segala macam. Dibawa gitu lagi, segar dari rumah sakit. Nah ngerasa ada yang nggak beres, orang tuanya Heru pun langsung minta tolong ke orang yang dianggap tajam. Ini kita sebut aja lah namanya Pak Ben ya. Nah waktu dicek Pak Ben ini bilang, Heru muntah darah karena ada makhluk yang nempel di badannya. Dia ngikutin Heru sampai ke rumah karena dia nyariin anak perempuannya yang hilang. Maksudnya gimana Pak, kata orang tuanya Heru. Anak perempuan yang hilang? Sepulang dari Curug Heru gak ngebawa siapapun. Gak ngebawa siapapun dan gak ngebawa apapun selain barang pribadinya sendiri. Anak perempuan dari sosok itu wujudnya berupa anting. Kata si Pak Beni, memang bukan Heru yang ngebawa, tapi teman perempuannya, namanya Alia. Coba Bapak Ibu tanya langsung ke Alia tentang apa yang sebenarnya terjadi selama mereka ada di Curug. Kalau antingnya masih ada, cepat balikin ke tempat asalnya. Saat itu juga orang tua Heru langsung hubungin Alia, pacar anaknya nih kan. Terus Alia ceritalah di situ, kalau ternyata dia memang ngebawa pulang anting emas itu dari kamar mandi. Dia bawa, Nat, bukannya anting itu udah dibalikin sama si Ilham sama siapa tadi itu kan? Iya memang, Wak, dikembalikan.
Tapi tanpa sepengetahuan kawan-kawan yang lain, Alia ambil anting itu lagi, dibawa pulang. Waktu dia balik ke sana masih ada anting tuh. Diam dia habis itu nggak ngasih tahu. Dan Heru tahu tentang hal ini. Dia cuma ngasih tahu sama pacarnya. Tapi bukannya negur Alia, Heru malah bilang udah ya nggak apa-apa ambil aja. Nggak usah pikirin rumor yang bilang kalau di sini nggak boleh sembarangan ngambil sesuatu. Mitos aja itu, percaya aja sama aku. Rezeki kamu tuh udah ambil aja. Tadi kayak gitu. Udah lah nurut-nurut juga si Alia nih. Sepulang dari Curug, Alia ceritalah ke bapaknya kalau Pak aku nemu anting emas. Dan si bapak diam-diam ngebawa anting itu ke penjual emas. Rupanya itu emas asli, dijual sama si bapak si Alia. Nah karena antingnya cuma sebelah, besar kemungkinan anting itu udah dibeli kan, dikasih duitnya, dilebur langsung, dicetak ulang dengan bentuk yang baru, biar apa? Biar bisa dijual lagi. Udah dilebur. Intinya setelah dijual anting emas itu udah nggak selamat, wah. Makanya kemungkinan sosok yang nempel di badan si Heru ini ngamuk. Kalian sudah melenyapkan anakku. Kalian harus tukar dengan ganti yang sepadan. Ganti yang sepadan katanya. Sejak saat itulah kondisinya si Heru ngedrop makin ngedrop. Sampai 2 minggu setelah mereka ngecamp di Curug, 2 minggu Heru meninggal dunia. Heru meninggal dunia. Konon nyawa Heru lah yang jadi ganti atas hilangnya anting emas itu. Nah bentar dulu Nadia, bentar dulu Nisa. Ngapa malah Heru yang kena weh? Yang ngambil antingnya kan Alia, yang ngejual bapaknya si Alia. Tapi ngapa Alia sama bapaknya aman-aman aja? Nah sebenarnya Wak, nih dengar ya, nggak ada yang tahu pasti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Wak juga nggak tahu, aku juga nggak tahu, Nadia, namanya juga takdir. Tapi mereka menduga kalau ini terjadi karena ada yang karena celetukan Heru sendiri. Kalian ingat kemarin waktu ngecamp di Curug, Heru sempat bilang apa ke Alia? Waktu nengok fotonya Alia, apapun akan kukorbankan untukmu sayang. Dari celetukan itu, secara tidak langsung Heru ini bilang kalau dia mau berkorban apa aja buat si Alia kan. Termasuk menanggung akibat dari perbuatan Alia yang ceroboh. Menurut kalian? Tapi di luar itu Nadia, kami juga nganggap Heru ini ada salahnya. Karena dia ngebolehin Alia ngambil antingnya. Kan padahal juga dia udah tahu aturan itu nggak boleh ambil barang sembarangan di sana. Disuruhnya Alia yang ngambil. Bahkan dia juga sempat ngeprank kami kan, bercanda kelewatan waktu renang di Curug tuh. Nah kemungkinan itu semua lah yang bikin Heru itu celaka. Waktu Heru meninggal, Alia hancur dia betul-betul menyesali perbuatannya. Alia bapaknya sempat minta maaf juga ke keluarganya Heru, dan alhamdulillahnya pihak keluarga berbesar hati untuk memaafkan Wak. Mereka udah ikhlas atas apa yang terjadi sama Heru karena mereka yakin ini semua adalah bagian dari takdir Tuhan yang Maha Esa. Sampai sekarang juga hubungan mereka baik-baik aja gitu kata Wawa. Mungkin Alia sama bapak juga nggak expect bakal separah ini gitu kan. Ya semoga semua baik-baik aja ya Wak. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Nisa dan teman-temannya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini Wak. Terlepas dari apakah kita percaya sama mitos atau enggak. Cuman yang jelas kita memang harus menjaga sikap dimanapun kita berada. Apalagi waktu lagi berkunjung ke alam terbuka seperti ke gunung, ke hutan, ke sungai, ke air terjun ya kan. Mungkin Heru sama Alia menganggap kalau aturan soal tidak boleh sembarangan ngambil barang di Curug Jati itu ya cuman mitos aja. Tapi sekalipun itu cuman mitos, tetap saja anting itu kan bukan milik mereka. Harusnya tidak usah diambil, tidak boleh diambil gitu aja. Cuman ya udah, sayangnya nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terlanjur terjadi. Pastinya Alia, Nisa dan teman-teman yang lain belajar banyak dari kejadian ini. Tujuan Wawa atau tujuan Nisa membagikan kisah ini ke kita semua juga supaya kita belajar dari pengalaman mereka ini, Wak. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan dalam bersikap, dan pastinya jangan mengambil apapun yang bukan hak kita. Setuju semua kan? Oke. Jadi itu tadi, terima kasih untuk pesannya Nisa, terima kasih juga untuk kisahnya, dan mari kita doakan sama-sama semoga almarhum Heru diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga kesehatan seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.